semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Na 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 na. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Biar badai menyerang, Tuhanlah pelindungmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat, tempat. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di persekutuan doa pada saat ini. Bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hidup pemberiannya. Juga Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, sehingga kita senantiasa boleh menjalani hari-hari panjang kita dengan sebaik mungkin. Dan pada kesempatan ini kita kembali hendak bersama belajar memahami akan karya dan kehendak-Nya melalui sebagian kecil firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita bersama-sama memperhatikan firman itu, kita akan datang terlebih dahulu kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya atas kehidupan seluruh ciptaan, yang boleh kami kenal, kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan-Mu boleh kami sebarluaskan, senantiasa kami puji di dalam kehidupan sesehari kami. Pagi hari ini saat Engkau membangunkan kami dengan kekuatan baru untuk memasuki hari baru pemberian Tuhan, kami bersyukur. Bersyukur pula kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali belajar, memahami akan karya dan kehendak-Mu. Sehingga dengan demikian kami boleh melanjutkan waktu hidup pemberian Tuhan dengan berdasarkan akan firman itu, mendalami di dalam kehidupan kami dan menerapkan dalam tingkah laku perbuatan kami. Kudus dan layakkan apa yang boleh terjadi pada pagi hari ini, dan hamba-Mu yang hendak berkata-kata, biarlah Tuhan sendiri yang memakai mulut, bibir, lidah, dan pemikirannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hendak bersama-sama menggumuli firman yang pagi hari ini saya mengambil dari Ayub 42 ayatnya yang kelima. Satu ayat saja cukup untuk kita perhatikan bersama pagi hari ini. Ayub 42 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Saya ulang ya.
Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan tentu yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan melakukan dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, coba kita perhatikan kata demi kata di ayatnya yang kelima ini. Kalau dikatakan di bagian terakhir atau dua kalimat terakhir, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, pertanyaannya, apakah pada akhirnya, di akhir cerita ini, Ayub bisa memandang Tuhan, berhadap muka dengan Tuhan, bercakap-cakap secara langsung dengan Tuhan? Tentu tidak. Patut juga kita perhatikan dua kalimat terdahulu. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat, kita mendengar, sempat mendengar, merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Cerita Ayub ini adalah cerita yang fenomenal dalam kehidupan kita. Bagaimana dikatakan di dalam Ayub 1 ayatnya yang 1, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa yang diungkapkan melalui Ayub 1 ayat yang pertama, kok nampaknya bertolak belakang ya dengan apa yang disampaikannya melalui Ayub 40 ayat 5 bagian pertama atau A. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Bagaimana dengan kesalehan? Bagaimana dengan kejujuran? Bagaimana dengan takutnya Ayub kepada Tuhan? Saudara-saudara bisa dimengerti, karena bagaimanapun juga itulah fenomena kehidupan kita. Saat misalnya saja kita mengandaikan bahwa Ayub ini orang Israel, mengandaikan bahwa Ayub orang Israel. Sejak kecilnya dididik oleh orang tuanya. Paling tidak umur 4 tahun sampai 12 tahun dia mempelajari Taurat. Belajar untuk membaca dan menulis bahasa Ibrani. Dan di umur 12 tahun dia ditahbiskan, diteguhkan menjadi anak Torah. Bar mitzvah. Artinya orang yang dianggap sudah mumpuni untuk mengetahui bahasa Ibrani. Tentu di dalam perjalanan kehidupannya, saat Ayub tumbuh menjadi seorang yang dewasa, bukankah seperti kita ketika hendak sidi atau baptis dewasa, menerima katekisasi, menerima pembelajaran-pembelajaran dari rabi pada masanya. Sehingga dari sanalah muncul kesalehan, kejujuran, rasa takut akan Tuhan. Tetapi nampaknya semuanya kalau kita menyandingkan dengan ungkapan hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, artinya sebenarnya kesalehan, kejujuran, rasa takut akan Tuhan itu belum sampai ke hati. Lalu apa yang mengakibatkan akhirnya Ayub mengatakan tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam perjalanan kehidupan Ayub kita tahu Tuhan mengaruniakan banyak anak, banyak harta benda, banyak pembantu-pembantunya. Tetapi untuk menguji iman kepercayaannya maka Tuhan menyanggupi, menyetujui apa yang disampaikan oleh sang penggoda. Ya harapan si penggoda ini ketika sudah digoda sampai titik darah yang hampir penghabisan, Ayub lalu melupakan Tuhan.
Ayub tidak lagi menjadi jujur, tidak lagi menjadi saleh, tidak lagi menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itulah harapannya. Dan yang terjadi adalah peristiwa demi peristiwa yang mengakibatkan kehancuran dalam kehidupan Ayub. Kehilangan anak, kehilangan harta benda, kehilangan hewan-hewan peliharaan, kehilangan hamba-hamba yang setia kepadanya. Toh pada waktu itu, teori yang dia simpan di dalam hatinya masih tetap terus dia jaga. Tetap menjadi saleh, tetap menjadi jujur, tetap mempunyai takut akan Tuhan, mempunyai rasa takut akan Tuhan. Loh, kok hebat ya orang ini? Dan akhirnya sang penggoda pun lalu memutuskan bagaimana jika kesehatannya. Tuhan mengatakan sing penting orang nganti mati. Dan itulah yang terjadi, saudara. Ketika kesehatannya mulai menurun, orang-orang lalu menghujat dia, temannya menyingkiri, bahkan istrinya sendiri. Orang yang selama itu mendampingi kehidupannya, selama itu memberikan anak-anak yang begitu berarti bagi kehidupannya. Lalu orang yang setia ini pun sedikit demi sedikit hendak berbalik dari Ayub. Nampaknya dari titik itu, Ayub hendak berbalik dari Tuhan. Kena mental nih ceritanya. Sehingga kalau kita membaca apa yang diungkapkan Ayub, pasalnya yang ke-40, bukankah lalu di sana terjadi perbincangan? Katakan begitu, antara Ayub dengan Tuhan. Tuhan hendak membeberkan banyak perkara dalam kehidupan Ayub. Tuhan memberikan fakta-fakta bahwa sepanjang kehidupannya tidak pernah meninggalkan dirinya. Dan nampaknya, saudara, ketika Ayub mengatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dia memandang kehadiran Allah melalui setiap peristiwa yang terjadi. Ya kemarin-kemarin secara teori iya, prakteknya kemungkinan dia juga merasa, tetapi bukankah ini kegembiraan. Sebaliknya dibalik peristiwa yang menyakitkan. Rasa keterhilangan, rasa dikhianati, rasa dijauhi, rasa ditolak. Rasa yang pahit itu menimpa kehidupannya, mampir dalam hidupnya. Di sanalah dia lalu merasa bahwa di sanalah, di titik terendah itulah mataku sendiri memandang engkau. Yang awal mulanya dia merasa bahwa kok Tuhan begitu jauh ya dariku. Kok Tuhan lalu melupakanku, Tuhan berpaling dari aku, Tuhan membalikkan pandangnya dari aku. Tuhan nampaknya hendak meninggalkan aku, Tuhan tidak lagi mempedulikanku, Tuhan tidak lagi berjuang bersama-sama perjuanganku. Di titik terendah itulah lalu dia mengingat bahwa ketika nyawa itu tidak diambil oleh Tuhan, di sanalah dia memandang bahwa Tuhan ada dan beserta. Dia merasa, lalu akhirnya flashback begitu ya. Kembali ke depan ketika dia memiliki banyak anak, memiliki banyak harta, memiliki banyak hamba, memiliki teman-teman yang baik, memiliki istri yang setia. Tuhan ada, Tuhan beserta. Tetapi nampaknya ketika Tuhan mengambil semuanya itu, apakah Tuhan meninggalkan dirinya? Tentu tidak. Saat Ayub menjadi kuat, tahan,
bersemangat tetap menghidupi hidupnya di dalam Tuhan. Itu bukan kekuatannya loh. Bukan kekuatannya. Itu anugerah loh. Coba saja bayangkan, anak-anak yang dicintai, menantu-menantu yang dicintai, mungkin di sana ada cucu-cucu yang diberkati oleh Tuhan, ternyata diambil serta-merta dalam satu kesempatan. Mungkin itu kalau saya sudah gila, saudara. Sudah masuk rumah sakit jiwa. Atau mungkin bahkan saya sudah mengakhiri kehidupan. Tetapi lihatlah Ayub. Dia masih bisa mengatakan dengan telanjang, aku ada. Dan kembali kepada Tuhan pun dengan telanjang. Dia masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun secara manusiawi iya, dia mencukur rambutnya sampai gundul. Dia membubuhkan abu di kepalanya. Tanda dia mengalami duka yang cukup dalam, iya. Tetapi dia tidak melupakan Tuhan. Dan itulah karya Tuhan. Tuhan meneguhkan dan menguatkan. Ketika harta benda, hewan-hewan peliharaan, hamba-hamba hilang dalam satu kesempatan yang terus menerus begitu loh. Ternyata dia masih tegar. Ketegaran itu datang dari mana? Apakah dipelajari? Mungkin. Tetapi saya percaya bahwa itu semua bisa dijalani hanya karena Tuhan semata. Ketika lalu orang-orang yang menjadi sahabat karibnya meninggalkan dirinya, mencemoohnya, membuat dia marah, dia bertahan kok. Apakah rasa kecewa? Boleh dong. Manusiawi. Sihis harus diungkapkan. Kegalauan, kekecewaan, kemarahan bisa kita ungkapkan kepada Tuhan. Bahkan ketika istrinya, kenapa hendak menghujat Tuhan? Tuhan sudah menjauhi kamu. Kalau dia masih bisa bertahan, walau di bagian yang ke-40 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Tuhan menantang Ayub. Ayo saya hitung-hitungan, gitu kan. Jajal rasakno uripmu wiwit sekolah lahir nganti tekan saiki, tekan siki. Rasakan apa yang aku lakukan terhadapmu. Dengan bahasa saya tentu saja. Rumangsamu kowe duwe kuat, duwe keberanian, duwe semangat kuwi saka awakmu dhewe. No. Itu dari aku, itu bahasa saya. Engkau masih hidup sampai dengan saat ini pun, sampai detik ini, sampai titik ini yang terendah. Aku menjaga engkau kok. Dan oleh sebab itu, dia dengan berani mengatakan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dari berbagai macam peristiwa yang terjadi, ternyata Tuhan tidak sejengkal pun meninggalkan Ayub. Sehingga diakhiri dengan ayat yang ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ending yang happy ending. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya peristiwa kehidupan Ayub ini juga sering kita alami, kita rasakan. Kadangkala kita sudah katekisasi ketika mau baptis ataupun sidi. Seringkali saya mengatakan kalau kita ke gereja, apakah kita memang memiliki kerinduan untuk pergi ke gereja? Apakah kita memiliki kedekatan dengan Tuhan? Menjadi pertanyaan bagi kita.
Kita sering berdoa, doa kita hanya formalitas belaka. Wong yo dadi wong Kristen kuwi ora apik yen ora ndonga. Ora apik yen ora maca kitab suci, gitu kan. Ora apik yen ora teko ning gereja. Ora apik yen ora melu PA, kan begitu toh. Tapi pertanyaannya, apakah kita memang benar-benar merasakan itu? Apakah kita memang memiliki kerinduan untuk hadir bersama-sama merasakan hadirat Tuhan di gereja itu? Apakah memang kita memiliki kerinduan untuk terus belajar dan diperbaharui melalui pemahaman Alkitab? Apakah ketika kita berdoa, benar-benar kita berdoa dengan hati? Atau kita menunggu peristiwa-peristiwa yang memang tidak mengenakkan kehidupan kita, lalu kita baru mengingat bahwa oh iya, tiba Gusti Allah kuwi jebul ono. Gusti Allah jebul maringi aku kuat. Jebul Gusti Allah ijik memperhatikan uripku. Jangan sampai, saudara. Ayo kita terus mengingat akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kembali saya terus mengulang 54 tahun lebih. Itu artinya Tuhan dengan setia mendampingi kehidupan saya. Jangan pernah lupakan itu. Dari saya masih berada di dalam kandungan, hingga sampai saya nongol, hingga sampai perkembangannya, hingga sampai Purbalingga 27 tahun. Ingat, itu semua karya Tuhan. Perjalanan kehidupan yang sulit pada waktu itu, mungkin hingga sampai sekarang, itu Tuhan loh yang memberi kekuatan. Jangan lupakan itu. Setiap kebutuhanmu, setiap apa yang engkau perlu secara mendesak, Tuhan menampakkan kok di wajah kita, di muka kita. Ini loh berkat-berkat Tuhan. Ketika kita kuat, ketika saya kuat mengalami kehidupan yang tidak, saya katakan tidak sederhana. Tantangannya begitu kuat. Tetapi saya masih bisa bertahan hingga sampai detik ini. 27 tahun bertahan. Bukan karena saya orang yang dablek saja. Tetapi itu semua karena Tuhan. Tuhan menyertai saya kok. Ketika saya bisa melakukan banyak hal, itu bukan karena kepandaian saya, karena memang saya tidak pandai. Tetapi itu hanya karena Tuhan. Sehingga mestinya di dalam setiap jengkal, setiap langkah, setiap detik yang kita alami, kita bisa mengatakan sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sehingga dengan demikian semakin dekat, semakin rindu, semakin memahami apa yang Allah rancangkan bagi kehidupan saya dan bagi kehidupan saudara. Saya katakan selamat terus berjuang. Terus memandang Dia. Terus mengenal Dia sampai dengan titiknya kesempurnaan kita terima. Mahkota kehidupan diberikan bagi kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama kita datang pada Tuhan di dalam doa kita berdoa. Sungguh senantiasa kami mengucap syukur atas karya-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau kami hendak menggambarkan, tentu kanvas itu tidak akan pernah muat, Tuhan. Karena begitu panjang dan lebarnya Engkau senantiasa ada bagi kami. Kalau kami boleh mengukur akan kasih setia, damai sejahtera yang tercurah dalam kehidupan kami, tentu panjangnya tidak pernah bisa lagi kami ukur. Tidak pernah kami bisa menghitung seberapa banyak hari-hari yang boleh kami lewati.
bersama dengan Engkau Allah kami yang hidup. Oleh sebab itu, biarlah kami Engkau beri kemampuan terus mampu memandang Tuhan di dalam setiap jengkal dan langkah hidup kami. Tuhan, kami hendak serahkan kehidupan kami yang lemah, rapuh, tak berdaya ini. Teruslah menopang kehidupan kami hingga sampai kesudahan. Layakkan kami untuk terus memahami akan karya-Mu hingga mencapai kesempurnaan di dalam kasih Kristus. Oleh sebab itu, kami juga turut berdoa dengan kerendahan hati untuk saudara-saudara kami. Terlebih secara khusus kami berdoa untuk Mbak Ning. Pergumulan yang saat ini dialami tentu berat. Tetapi kami juga meyakini Mbak Ning pun boleh memandang Engkau secara pribadi. Ada karya Allah, ada kerja-Mu yang nyata bagi kehidupan Mbak Ning. Sehingga kami memohon berkat Tuhan, mukjizat-Mu itu bukan hanya terjadi pada masa lalu, tetapi juga hingga sampai dengan detik ini. Tuhan akan memberikan kesembuhan sempurna bagi hidupnya. Sehingga di dalam menjalani hari-hari panjang boleh menjadi saksi bagi hadirnya damai sejahtera, kasih setia dalam kehidupannya bagi masyarakat di sekitarnya. Berdoa juga untuk Mbak Endang Chong. Tuhan juga berkati di dalam kelemahan tubuhnya. Berdoa untuk Mas Tinus yang saat ini masih terbaring lemah di rumah sakit Kuteng dengan kondisinya tensi yang masih juga tinggi. Tuhan juga akan menolongnya. Berdoa juga untuk saudara kami Agus Barto di Bekasi Timur. Walaupun jauh, saudara kami ini menjadi bagian dari kehidupan GKJ Purbalingga tentu saja. Tak lupa kami juga berdoa untuk Mbah Hono yang tadi siang menjalani operasi. Tuhan juga pakai Pak Diamri beserta dengan tim medis lain yang telah mengupayakan kebaikan bagi Mbah Hono. Tuhan akan berkati. Berkati Mbah Hono, tetapi juga berkati Pak Diamri, berkati para perawat, ahli anestesi, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh Mbah Hono. Sehingga dengan demikian tidak lama lagi Mbah Hono boleh beraktivitas, bahkan ikut latihan KUR, boleh melayani Engkau. Tuhan memberkati dengan limpahnya. Demikian pun dengan saudara-saudara kami yang lain. Ada banyak yang merasakan sakit penyakit di dalam tubuhnya, baik itu fisik maupun mental mereka. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka semua. Tuhan akan melawat kehidupan mereka. Demikian pula dengan para Atiuswo yang masih Engkau berikan kehidupan hingga sampai hari ini. Di tengah keterbatasan, kelemahan, kerapuan mereka, tentu Tuhan memberikan kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan fisik untuk menghadapi hari-hari tuanya. Boleh memandang karya Allah melalui kehidupan anak cucu buyut pemberian Tuhan. Dan Tuhan, harapan itu sempurna di dalam kasih Kristus. Kami berdoa untuk kehidupan gereja di Purbalingga. Tuhan, berikan kami semangat untuk menghidupi gereja ini dengan baik. Mampukan kami rendah hati, mampukan kami menjadi bagian dari kehidupan dunia. Boleh menjadi berkat. Saat kami menerima banyak sekali berkat dari Tuhan, kami boleh berbagi. Untuk sementara kami boleh membuka diri membagi berkat itu kepada warga jemaat yang selama ini juga peduli terhadap kehidupan gereja dengan berpersembahan. Dan dari persembahan itulah kami hendak mendatangkan damai sejahtera bagi mereka, sehingga boleh senantiasa bersyukur dan semakin bersyukur akan kasih setia Tuhan. Bangsa dan negara kami dalam jangkauan tangan Tuhan. Engkau akan turut campur tangan di dalamnya, terlebih pada masa-masa menjelang pesta demokrasi. Tuhan akan menolong kami untuk menentukan pilihan pemimpin mana yang layak dan takut akan Tuhan. Tentu mereka semua tidaklah sempurna, tetapi dari sisi negatif
tentu kami memerlukan pemimpin yang paling minim negatifnya. Kami boleh menantikan rekam jejak yang positif bagi para calon pemimpin. Sehingga dengan demikian, apa yang telah dimulai, apa yang telah diawali, apa yang telah baik pada masa kini boleh dilanjutkan pada masa yang akan datang. Kami juga rindu untuk memohonkan berkat untuk kehidupan kami secara pribadi. Biarlah Tuhan mendengar apa yang menjadi doa-doa pribadi kami. Sebentar lagi kami hendak mengakhiri persekutuan ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Dan dosa pelanggaran kami selama kami bersekutu, Tuhan memberikan pengampunan. Inilah syafaat-syafaat kami yang kami naikkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian Ibu Bapak Saudara yang bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Itu artinya kita terus diingatkan, ayo pandang Dia dengan mata kita yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Banyak pertolongannya. Itulah yang patut untuk kita catat. Sehingga dengan demikian Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam menjalani karya panjang kita di atas muka bumi ini. Tuhan memberkati setiap perjuangan kita. Sehat, sehat, sehat. Amin.